Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Wakaf Outlook 2024. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Selanjutnya yang terhormat kepada Ibu Insinyur Endang Rosawati, MAG Econ, selaku CEO dari Talenta Hasanah Institute. Boleh beri tepuk tangan buat beliau. Bagaimana harapan itu bisa kita wujudkan bersama-sama, dan tentu setiap diri kita memiliki talenta yang terbaik. Berkenan kami mengundang kepada yang terhormat Ibu Insinyur Endang Rosawati, MAG Econ, selaku CEO dari Talenta Hasanah Institute untuk memberikan sambutan. Kami persilakan Ibu. Baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang saya hormati, Bapak Dr. Rifki Ismail selaku Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Bapak Ahmad Soleh mewakili Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf di Dijen Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Imam T. Sabtono MM selaku Wakil Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, Bapak Urip Budiarto ME selaku Deputi Direktur Keuangan Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bapak Dr. Insinyur Irfan Syauqi Bek selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, serta Bapak dan Ibu yang mewakili dari Tapera, dari Kementerian Keuangan, BPKH, kemudian OJK, para hadirin, peserta seminar, para sponsor tentunya, dan sahabat jurnalis media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang bersamanya kesempurnaan Islam diturunkan, dan semoga kita dan semua dari keluarga kita menjadi pengikut yang setia sampai dengan hari kebangkitan kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para hadirin atas kesediaannya menghadiri seminar Indonesia Wakaf Outlook 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Taha Institute berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk edukasi ekonomi syariah. Insya Allah seminar ini adalah signature event Taha Institute yang akan secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun tema Outlook kali ini adalah perwakafan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan, tantangan dan peluang di era 2024-2025. Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui, ada 4 jenis aktivitas yang termasuk dalam kategori sedekah, yaitu infak, sedekah, zakat, dan wakaf. Masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri. Adapun karakteristik wakaf itu bersifat akumulatif, jangka panjang, sustain, dan dikenal adanya konsep pokok dan manfaat. Dengan karakteristik ini, sejarah mencatat peranan wakaf dalam peradaban dan kejayaan Islam, seperti kejayaan lembaga pengetahuan di mana Perpustakaan Baghdad Al-Qurawiyyin di Maroko, Universitas Al-Azhar Mesir, dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur yang diresmikan tahun 1908, Hijaz Railway menghubungkan Damaskus dan Madinah. Lembaga keuangan dan pembiayaan berbasis wakaf uang di kota Bursa di era Turki Utsmani, dan pada abad ke-16-18 pada puncaknya wakaf di Turki Utsmani berkontribusi terhadap 50% dari APBN-nya Turki Utsmani saat itu. Bayangkan kalau misalnya APBN-nya Indonesia 50% dari wakaf, itu luar biasa ya. Di Indonesia kita mengenal adanya Baitul As di Mekah yang rutin memberikan dana wakaf kepada jemaah haji asal Aceh. Mungkin teman-teman sudah dengar semua ya. Di mana ikrar wakafnya itu sendiri berasal dari Habib Bugak Al-Asy 2 abad yang lalu, 200 tahun yang lalu, tapi masih efektif berjalan sampai dengan saat ini. Jadi di tahun 2023 saja, jemaah haji Aceh menerima 1.500 rial per jamaah atau sekitar 6 juta dari Baitul As yang ikrarnya dinyatakan 200 tahun yang lalu, khusus untuk jemaah asal Aceh. Nah, melihat hebatnya peran wakaf di dalam perekonomian, Taha Institute terpanggil untuk dapat lebih berkontribusi dalam dunia perwakafan di Indonesia.
Dan alhamdulillah langkah ini mendapat sambutan yang antusias dari Bank Indonesia melalui Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam, Badan Wakaf Indonesia, serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta tentunya dukungan para sponsor, Bank Syariah Indonesia, Bank NTB Syariah, dan Simas Jua. Kami Taha Institute adalah lembaga yang bergerak di bidang konsultasi, training, riset, edukasi pada ekonomi dan keuangan syariah. Berkomitmen agar acara seminar perwakafan ini dapat diselenggarakan secara rutin, serta mendorong inovasi produk keuangan yang dapat dikembangkan bersamaan dengan pengembangan wakaf. Karena sesungguhnya, siapa bilang harta tidak dibawa mati? Bersama wakaf, harta dibawa mati dalam bentuk amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Salah satu produk keuangan yang berkaitan dengan kematian ini ya, di lembaga keuangan itu adalah asuransi jiwa. Nah, maka maskapai asuransi jiwa mungkin sudah harus mulai memikirkan agar benefit pemegang polis itu bisa membawa kesejahteraan bagi sang pemegang polis dengan cara mengalokasikan sebagian manfaat asuransinya ke dalam bentuk wakaf, sehingga terdapat benefit pahala yang terus mengalir untuk almarhum atau almarhumah pemegang polis. Itu salah satu contoh inovasi yang bisa dikembangkan di dunia keuangan. Nah, akhirul kalam, kami panitia berharap acara ini akan menjadi majelis ilmu yang diberkahi, di mana para pesertanya selalu dalam naungan sayap-sayap malaikat, serta majelisnya di langit tercatat sebagai taman-taman surga. Sebagaimana hadis, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2682, Abu Daud nomor 3641. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis ekonomi syariah serta media yang hadir saat ini dan turut andil mensosialisasikan perwakafan pada masyarakat luas. Kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan yang terjadi sepanjang penyelenggaraan acara seminar Indonesia Wakaf Outlook 2024 ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.